Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat sedulur-sedulur semuanya. Kesempatan kali ini saya berada di Candi Kali Cilik yang pernah kita ekspos kemarin ya. Di Candi Kali Cilik, tepatnya di Desa Candi Rejo, Kecamatan. Candi Kali Cilik merupakan salah satu peninggalan masa Kerajaan Majapahit. Sebuah candi Hindu yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bangunan candi ini terbuat dari batu bata merah dan memiliki denah bujur sangkar dengan ukuran 6,8 meter kali 6,8 meter serta tingginya 8,3 meter. Candi ini tepatnya di Desa Candirejo ya, di perlintasan jalan besar, jalan alternatif dari Blitar menuju Pare, Kediri. Lokasinya sangat strategis saudaraku ya, tidak jauh dari kantor Desa Candirejo, Ponggok, Blitar. Nuwun sewu Pak, jenengan keparengan asma sinten Pak nggih? Wah, Mariat. Mak Mariat. Atau jenengan ingkang dados penjaga wonten mriki Pak nggih? Nggih, Ampun dangu Pak. dapur mulai 97. Oh 97 nggih pun dangu. Saged dipun critakaken sejarah kedhik mawon tentang situs Candi Kali Cilik niki Pak. Nggih, namung sekedar cerita nama-nama Candi Kali Cilik. Nggih. Kalau nama Candi Kali Cilik namanya ada 3. Candi Kali Cilik, Candi Gunungan atau Kubon. Nah, Candi Kali Cilik karena Candi Kali Cilik berdekatan dengan sungai yang kecil di belakangnya. Yang utara jalan ini kalau dulu itu Candi Kali Cilik, yang selatan jalan ke Dukuh Budon. Jadi tempatnya letak Candi Kali Cilik kan itu dekat antara Dukuh Kali Cilik dan Dukuh Budon itu. Nah, di awal mulanya Desa Candirejo ini bukan Desa Candirejo tapi Desa Bakalan. Oh Bakalan Pak. Ya, berhubung makin lama makin rame itu Rejo. Akhirnya Candi Kali Cilik ini atau Desa Bakalan berhubung ada candinya itu Desa Bakalan dijadikan candi. Oh ngaten. Kalau menurut literasi yang pernah saya baca Pak nggih, yang namanya Candi Gendengan nggih. Nggih. Gendengan itu termasuk dapat dikaitkan dengan Ken Arok Pak nggih. Mungkin cerita ini ada itu informasi yang kali ini masih 1 minggu ini. Nggih, Ceritanya Candi Kali Cilik itu untuk pendharmaannya Ken Arok. Nah, ini mungkin masa pemugaran Pak ini. Kalau dilihat dari tekstur batu bata ini biasanya peninggalan Majapahit Pak gitu. Ini sejaman pemerintahan Tribuan Ratu Badewi. Nggih, nggih, nggih. Candi Kali Cilik lebih dikenal dengan 3 nama, saudaraku, yaitu Candi Kali Cilik, Candi Puton, dan Candi Gendengan. Dan banyak yang mengingatkan bahwasanya Candi Kali Cilik adalah tempat pendarmaan Sang Amarwa Bumi atau Ken Arok. Ken Arok merupakan tokoh besar yang sampai keturunannya menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kalau menurut kitab Negara Kertagama Pupuh 10 bait 5 pada tahun 1149 Saka atau 1227 Masehi, Ken Arok berpulang ke Swargaloka, meninggalkan dunia. Dia didharmakan 2 tempat di Kagenengan dan Siwa dan sebagai Buddha Usana. Menurut kitab Paparaton Pupuh 15 bait 25,
Sang Amarwa Bumi atau Ken Arok mangkat pada tahun 1169 Saka atau 1247 Masehi. Dia didarmakan di Kagenengan. Dan menurut Raffles, di tahun 1817 dalam History of Java menyebut Candi Kali Cilik dengan Candi Kagenengan. Menurut Hoppermas, tahun 1866 menyebut candi ini dengan Candi Buton. Kalau kita tarik garis bahwasanya Candi Kagenengan adalah Candi Kali Cilik, berarti Candi Kali Cilik adalah pendarmaan dari Ken Arok, saudaraku. Apa ya, yang namanya dengan wisatanya Gunung Klot ya, banyak dikenal di sini, banyak peninggalan situs bersejarah dari baik dari era kerajaan Majapahit, Kadiri, juga dari Singosari. Sahabat. Ini adalah salah satu candi kemegahan peradaban kita ya, leluhur kita, yang tentunya ini merupakan juga peradaban yang sangat tinggi, sahabat ya. Ini dengan struktur batu bata. Kalau kita mengupas yang namanya percandian di Nusantara dengan tekstur batu bata, itu biasanya adalah era peninggalan Majapahit. Tepatnya kalau kita lihat seperti ini ya, biasanya yang memakai tekstur batu bata itu di masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, sahabat. Jadi ini salah satu kebanggaan Nusantara, sahabat ya. Kebanggaan Nusantara dengan peninggalannya yang sangat megah. Karena apa? Salah satu bangsa besar, salah satu peradaban yang besar akan meninggalkan satu jejak kepada generasi penerusnya, jejak kejayaan dan jejak peradabannya. Seperti ini contohnya, sahabat ya. Salah satu situs bersejarah yang berada di Desa Candirejo ya, tepatnya di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Candi Kali Cilik yang sangat megah ya. Salah satu bukti simbol kejayaan peradaban Nusantara. Guys, dulur nih mumpung di sini ada dua pemerhati budaya, nggih. Pemerhati budaya napa saking napa Mbak masih? Saya pemerhati budaya Kabupaten Blitar dari Oh iya ya. Bisa dikenalkan Mbak dan Mas siapa? Nama saya Rosina Anggraini, pemerhati budaya Kabupaten Blitar dari Oh iya. Kalau masih? Saya Maya Fendi, saya pengunjung. Pengunjung. Ya. Niki nek saking panjenengan sedaya niki untuk Candi Kali Cilik ini gimana ini Mbak? Mas? ini masih pertama kalinya saya masuk ke lokasi candi ya, jadi ya informasinya kurang lebih seperti yang disampaikan. Oke, terima kasih Mas Mbak. Kalau menurut Agus Aris Munandar dalam seminar Naskah Kuno Nusantara, kemungkinan Kagenengan tempat pendarmaan Ken Anggrok atau Ken Arok adalah Candi Kali Cilik. Sedangkan angka tahun yang tertulis pada masa Majapahit dapat disimpulkan kemungkinan adalah masa renovasi atau pemamugaran. Candi Kali Cilik ini dengan pintu menghadap ke barat, dan di atasnya terdapat hiasan berupa kala. Pada sisi utara, timur, dan selatan terdapat relung-relung yang juga berhiaskan kala pada bagian atasnya. Bilik kosong, dan pada dindingnya terdapat relief Dewa Surya yang dililingi oleh sinar matahari. Relief ini merupakan relief dari Surya Majapahit, yakni simbol dari masa kerajaan Majapahit. Kalau mengacu dari tahun yang tertulis di pintu sisi barat, bahwasanya candi ini dipugar atau direnovasi pada masa kejayaan
Majapahit di bawah pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Candi Kali Cilik sampai saat ini masih menyimpan misteri, sahabat sedulur. Semoga ke depan dilakukan penelitian lebih lanjut supaya bisa terkuak tabir misteri di Candi Kali Cilik, Desa Candi Rejo. Dan bila ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita, leluhur Nusantara itu adalah leluhur yang primitif, terbelakang, dan sangat jauh dari peradaban yang istimewa, itu kiranya patut dikoreksi, sahabatku ya. Jadi buat sedulur-sedulur, sahabat-sahabat cah karetan ya, apabila semua informasi yang kita terima itu semakin simpang siur, sahabat ya. Salah satu bukti peradaban kita, salah satu jejak peradaban kita sangat istimewa, sangat megah. Itu salah satu bukti bahwa kita mempunyai peradaban yang tinggi, bahwa leluhur kita adalah mempunyai peradaban yang tinggi. Jadi sangatlah tidak mungkin dan tidak benar apabila peradaban kita itu, masa lalu kita atau leluhur kita itu punya peradaban yang terbelakang. Karena ini adalah salah satu bukti bahwasanya leluhur Nusantara adalah leluhur yang mempunyai peradaban yang sangat tinggi sekali. Jadi buat sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, masihkah percaya kalau peradaban kita adalah peradaban yang terbelakang? Ini adalah salah satu bukti peradaban istimewa, peradaban yang sangat istimewa, luar biasa spektakuler yang telah ditampilkan oleh leluhur-leluhur Nusantara kita.